Beberapa warga yang baru saja turun dari perbukitan, di mana mereka bekerja sebagai pekerja perkebunan teh ini baru pulang, di mana mereka membawa beberapa hasil petikan daun teh mereka. Halo sahabat dimanapun berada, semoga dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Berjumpa kembali dengan SAS Indonesia, channel sederhana yang senantiasa ingin berbagi mengenai video perkembangan sebuah kota atau desa atau perjalanan infrastruktur dan juga vlog untuk berbagai tempat bersejarah maupun juga tempat-tempat religi. Kali ini saya menyusuri sebuah dukuh atau mungkin desa atau sebuah wilayah di daerah Limbangan di kaki bukit atau lereng Gunung Ungaran. Ini adalah sebuah desa di mana di sana ada perkebunan teh, namanya adalah perkebunan teh Medini. Di Kecamatan Limbangan Kendal ini ada kebun teh yang luasnya sekitar 386 hektar. Namanya tadi yaitu kebun teh Medini. Kebun teh yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, berarti 1700 atau 1800-an. Ini berada di sisi utara Gunung Ungaran. Kalau untuk kebun tehnya sendiri sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut, tetapi untuk daerah ini agak lebih di bawahnya, ya daerah Medininya ini. Tapi sudah terasa udara dinginnya di daerah sini. Dan memang di tempat ini seringkali diadakan juga camping oleh anak-anak sekolah maupun juga oleh remaja pecinta alam. Menurut informasi daripada warga setempat, untuk acara camping atau kemah itu biasanya diadakan sebulan sampai 2 kali. Biasanya di hari-hari libur atau di hari weekend. Nah, ketika saya masuk atau ada di daerah Medini ini, seperti berada di negeri awan. Karena memang di sini biasanya juga berkabut. Dan jarak Medini dari kota Semarang atau Kendal itu kurang lebih sekitar 50 km. Medan untuk menuju kebun teh Medini ini memang agak curam ya, berbatuan. Oleh karena itu, sahabat kalau memang akan ke sini atau ke daerah Medini ini, jauh lebih baik pakai sepeda motor atau roda 2. Pakai mobil bisa, tetapi harus bisa memilih jalan. Karena memang batu-batunya ada yang kecil, ada yang besar, dan juga ada beberapa jalan yang memang tidak memakai batu, tetapi pakai batu padas. Kebun teh Medini ini sebenarnya kalau tanahnya adalah milik dari Kodam. Tentunya Kodam Jawa Tengah, informasi dari warga juga, warga setempat. Dan di sini kita lihat dari hasil KKN UNIS 2021. Jadi memang di sini pernah ada KKN, ada pembangunan toilet, kemudian juga tentunya ada pembangunan wilayah sini ya, dirapikan, jalan-jalan mungkin ditata dengan rapih di daerah Medini ini. Nah, warga-warga yang tinggal di sini kebanyakan adalah pekerja dari perkebunan teh itu sendiri. Dan rumah-rumah yang ditempati di sini hampir semuanya atau sebagian besar adalah juga rumah mes atau rumah yang dibuat oleh PT atau oleh pengelola perkebunan teh itu. Dan dekat dari dukuh Medini ini atau desa Medini ini juga nanti ada pabrik tehnya atau pengelola teh yang menjadi bahan baku, nanti kita coba akan lihat. Nah, untuk daerah Medini ini juga dikatakan sebagai daerah wisata karena memang juga banyak yang berwisata ke sini, berkunjung ke desa ini ya, atau mungkin untuk naik ke Peromasan untuk melihat Gua Jepang misalnya atau Sendang Pengilon. Nah, ini akan melalui daerah ini atau dukuh Medini ini. Dukuh yang memang sudah lama sekali ada sejak zaman kolonial Belanda. Kebun teh ini sangat luas, tadi kurang lebih sekitar 386 hektar. Nah, omong-omong atau boleh katakan kita ngobrol-ngobrol santai bahwa warga yang tinggal di sini tadi katakan sebagai karyawan daripada PT Perkebunan itu mereka sistemnya borongan. Artinya ketika salah satu warga menghasilkan 1 kilogram daripada daun teh itu, maka akan dihargai Rp700. Nah, kemudian di total berapakah yang mampu dihasilkan dalam 1 hari itu? Misalnya 30 kg, 40 kg, 60 kg atau berapa, maka kemudian dikali 700. Dan mereka
tidak perlu membangun rumah sendiri karena memang sudah ada tempat tinggal yang dipersiapkan oleh pengelola kebun teh ini. Nah, kita melihat di sini ada toilet. Di sini juga tertulis KKN UNIS 2021. Jadi 2 tahun lalu dibangun oleh anak-anak kita, yaitu para mahasiswa-mahasiswi dari UNIS Semarang. Nah, saya juga bisa melihat di sini ada perkampungan yang memang ditempati oleh para warga yang bekerja di kebun teh di daerah Medini ini. Nah, saya berada di atas jalan yang berbatuan, dan ini kalau naik ke atas terus maka akan naik ke Peromasan, atau di sana ada katakanlah Gua Jepang yang kemarin saya coba buat videonya juga, dan di sana ada satu perkampungan kecil di lereng Gunung Ungaran. Nanti akan saya buat videonya. Nah, untuk video ini yang saya shoot ini adalah pabrik teh, di mana pabrik yang mengelola atau yang mengoperasikan ketika daun-daun teh yang dipetik oleh para warga itu kemudian diolah di sini menjadi bahan baku teh. Nah, tentunya ini ada pengelolanya. Informasinya adalah dari daerah Bali. Dan keberadaan daripada pabrik teh ini juga sudah sangat lama, disinyalir kurang lebih sekitar ratusan tahun atau sejak kolonial Belanda. Dan sebelum saya lupa bahwa untuk berwisata di kebun teh ini itu ada biaya masuknya per orang itu sekitar 5.000 sampai 7.000 rupiah. Sehingga memang daerah Medini kemudian naik sampai Peromasan itu ada biaya masuknya karena termasuk sebagai daerah wisata. Orang bisa di sini refreshing, menghirup udara segar karena sangat alami di sini. Karena daun teh di mana-mana semua adalah daun teh. Nah, tentunya dengan adanya kebun teh kemudian diolah menjadi bahan baku sehingga memang menjadikan lahan pekerjaan bagi warga di sekitar di sini, untuk warga-warga yang tinggal di daerah Medini ini tentunya. Dan tentunya saya berharap untuk daerah Medini semakin hari semakin terus dibangun, artinya terus ditingkatkan kembali. Dan di depan kita ini adalah pabrik tehnya yang tadi saya ceritakan yang telah lama berdiri di daerah sini. Dan inilah tempat di mana pengolahan bahan baku teh yang dipetik oleh warga-warga di sekitar sini. Ada cerita bahwa untuk teh di daerah sini memang tidak ada mereknya. Artinya mereka tidak punya merek khusus, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa teh di sini namanya teh sangit atau juga boleh disebut teh Medini. Nah, tetapi memang kita nggak punya merek di sini karena memang bahan baku saja yang diolah oleh pabrik ini. Tentunya jika ingin berkunjung ke pabrik teh Medini ini perlu izin dari pengelola agar bisa mendapatkan akses dan bisa masuk ke ruang produksi, bisa langsung melihat cara kerjanya bagaimana. Namun kalau memang tidak ada waktu atau memang tidak harus masuk ke dalam, silahkan juga kalau misalnya cuma lihat-lihat di luarnya. Nah, kebun teh Medini juga sebagai daerah penghasil teh terbesar di Jawa Tengah saat ini, dengan varietas tehnya Asamika dan Sinensis namanya. Dan ternyata juga ada olahan teh seperti teh hitam, lalu juga white tea dan juga green tea. Nah, demikian sahabat apa yang bisa saya share untuk kali ini mengenai kebun teh Medini yang juga terletak di lereng Gunung Ungaran atau juga daerah Medini, Limbangan, Kendal. Semoga hal ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi sahabat semuanya. Dan terima kasih juga untuk atensinya SAS Indonesia. Mohon dukungan juga dengan subscribe dan klik lonceng untuk kemajuan SAS Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jalani kehidupan dengan penuh senyuman dan motivasi.